mengeluarkan suara tangis, tapi itu bukan tangis. Jadi dia itu mengeluarkan suara gini nih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Guys, kali ini aku mau bercerita tentang kisah masa kecil gitu ya. Kisah masa kecil dua orang sahabat. Yang satu namanya Yati, yang satu namanya Desi. Yati sama Desi itu seumuran lah ya, walaupun kelas mereka berbeda. Di tempat kalian dulu ada nggak sih kisah tentang hantu yang dijadikan penunggu sawah atau rumah atau kebun gitulah pokoknya. Nah, di tempatnya si Desi dan Yati ini dulu ada cerita seperti itu. Sering orang tuanya mengatakan kamu tidak boleh lewat daerah situ. Kalau lewat harus cepet-cepet, kamu nggak boleh sembarangan di sana. Kamu nggak boleh bermain di sana, nanti kamu bisa terkena kalanan gitu. Namanya dulu kalanan. Pernah ada kisah orang mau menanam pohon jagung gitu ya. Konon katanya di sana itu diberi kalanan lah. Kalanan itu bentuk apa sih nggak tahu, pokoknya dulu dibilangnya kalanan. Nah, siapapun yang mencuri jagung itu, konon katanya itu mereka tidak akan bisa keluar dari daerah itu. Ini ada hal lain yang menimpa sama si Yati. Ini sebenarnya lebih kasihan lagi ya, Bes. Jadi si Yati sama si Desi itu dulu masih SD. Si Desi kelas 6, si Yati kelas 5 SD. Nah, untuk menuju ke sekolahannya itu mereka bisa menempuh 3 jalur, yaitu kita anggap saja jalur sebelah kanan, jalur depan, jalur apa ini? Jalur miring lah ya. Tapi jalur kalau yang ke miring itu ke arah kuburan itu jarang sekali dipakai. Tapi ya ada aja yang lewat daerah situ, tapi jarang. Tapi kalau si Yati sama si Desi ini biasanya mereka sukanya lewat yang jalur kanan. Kalau jalur depan itu jarang. Karena apa, Bes? Karena konon katanya di sana itu kan memang ada rumah orang kaya. Rumah orang kaya itu dikelilingi sama sungai yang agak besar. Dia itu bangun kamar mandi umum, toilet umum gitu ya, dipakai orang halayak banyak itulah di situ. Karena saking banyaknya air di daerah situ kan, karena dia tinggal di daerah sungai yang besar, sungainya itu letter L gitu mengelilingi rumahnya. Jadi ini rumahnya dan sungainya itu mengelilingi rumahnya gitu. Kebayang kan, dan sini kayak waktu Desi sama Yati kecil ngomong itu jurang lah ya. Padahal itu ya cuman buangan air yang menurun gitu loh. Nah, di ujungnya lagi di situ ada kuburan, ada sawah. Dan di daerah yang sungai itu ada pohon-pohon yang sangat rindang ya, yang besar-besar gitu. Dan di situ perkebunan yang agak kayak tidak terurus, jadi di situ terlihat agak menyeramkan. Nah, dulu di situ dibilangnya ada satu pohon kantil. Tapi Desi itu nggak pernah tahu pohon kantil zaman dulu itu kayak apa gitu ya. Cuman yang dia tahu di situ tuh ada bunga yang warnanya merah kayak trompet itu. Pokoknya dia ingetnya kayak gitu. Dia baru inget setelah dewasa, oh, yang dinamain bunga kantil tuh ini. Kok dulu itu yang merah ya, merah-merah yang kayak trompet itulah. Pokoknya menggambarkannya kayak itu si Desi. Nah, biasanya nih si Desi dan teman-temannya banyak yang lain ya, seumuran dia kan banyak gitu ya. Lewatnya itu sebelah kanan kalau berangkat sekolah, lewatlah sebelah kanan mereka, itu sudah biasa mau pulang mau pergi lewat situ. Nah, pada suatu hari suatu saat si Desi sama si Yati ini mempunyai ide, ayo kita lewat yang jalur depan aja. Karena yang jalur depan itu termasuknya lebih dekat ya. Tapi kenapa anak-anak zaman itu jarang yang lewat situ, kecuali yang memang rumahnya deket-deket situ ya. Karena ada kabar negatif tentang kalau lewat daerah situ. Suatu hari suatu saat si Desi dan si Yati berangkatlah sekolah lewat daerah situ gitu kan. Sudah selalu dibilang kalau lewat daerah situ pas di pohon kantil kalian nggak boleh berhenti, kalian harus cepet-cepet jalannya ya kan, baca-baca pokoknya gitulah. Nah, entah lupa entah gimana pokoknya si Desi, karena itu kejadiannya tuh terjadi begitu aja, begitu cepat gitu ya, kata si Desi sama si Yati itu lagi jalan, lagi ngobrol biasa. Sampai di yang dibilang pohon kantil itu, Desi sama Yati itu terhenti. Si Desi terhenti karena si Yati berhenti, ya kan? Jadi mereka jalan ini cukup berdua. Tiba-tiba si Yati berhenti. Si Desi sempat di depan nih. Kemudian dia nengok, Yati kamu kenapa gitu ya? Yati kamu kenapa? Yati tuh diam aja, katanya sambil melenggong aja gini. Diam aja. Terus kan si Desi kan bingung ya. Digoyang-goyangkanlah pundaknya itu, digoyang-goyangkan pundaknya. Yati, kamu kenapa gitu kan? Sambil agak ketakutan, dan itu pun hari Senin ya kan, mau upacara gitu, agak-agak buru-buru juga, ketakutan dia digoyang. Yati kamu kenapa? Yati kamu kenapa? Tiba-tiba, kalian tahu nggak? Kaget lah si Desi, kenapa kok tiba-tiba kamu nangis? Tapi kalau nangis kok kamu nangisnya bukan suara tangisan ya, tapi kamu suara cuman gitu tuh sepanjang napas dia, dan tangannya itu sambil gini-gini di bawah, dia berdiri sambil tatapannya itu kosong, dia gak kedip sama sekali, dan dia tuh gini-gini nih. Lama-lama si Yati tuh tangannya digenggam sekenceng-kencengnya seperti ini. Si Desi di situ ya, karena anak-anak ya, kelas 6 SD loh, dia bingung, dia mau cari cara, dia mau minta tolong sama siapa. Pokoknya pas jam dia berangkat sekolah itu nggak ada orang, dia bingung. Sampai akhirnya pokoknya dia goyang-goyang si Yati itu, Yati kamu kenapa? Yati kamu kenapa gitu kan? Si Yati tetap seperti itu, dia katanya gini,
Sepanjang napasnya kayak gitu. Nanti kalau napasnya udah habis dia tarik napas lagi, dia kayak gitu lagi sampai akhirnya si Desi kebingungan. Si Desi kucek-kucek matanya si Yati itu, kucek-kucek matanya itu, kucek-kucek, tetap dia nggak sadar. Dia tuh sambil melihat ke kanan ke kiri itu tanpa dia berkedip, dan dia selalu gini terus. Sampai akhirnya si Desi mempunyai ide untuk membuka tangannya si Yati itu. Dia paksa buka dua-duanya. Itu katanya kenceng banget. Semakin kita tekan, semakin dia menggenggam kita kayak gini. Oh, Desi kesakitan, tangannya malah digenggam erat, dicengkeram gitu ya, erat banget. Si Desi kebingungan. Aduh, sakit Yati. Tapi tetap dia berusaha membuka itu. Setelah itu dibuka satu, dia paksa gitu, yang satunya berusaha lagi. Jadi mereka kayak orang berantem, mau main buka tangan saling. Kalau si Yati mau menutup tangan, kalau si Desi mau membuka tangan gitu ya. Sampai akhirnya berhasil, dia dipegang sama si Desi itu, dipaksa begini, jadi kayak orang berantem, tapi itu misi penyelamatan gitu ya. Sampai dibuka gitu, akhirnya begini. Akhirnya si Yati tiba-tiba langsung gini, ayo, cuma bilang kayak gitu guys. Si Desi sambil bingung, sambil mikir, ini anak gak kerasa ya tadi dia kenapa. Dia sama sekali gak inget dia kenapa. Si Desi bingung karena dia jalan biasa aja, ayo, cuma langsung kayak gitu doang, ayo. Terus Desi beraniin ngomong gini, kamu tadi kenapa? Terus si Yati jawab, emang kenapa? Tadi kamu nangis loh. Nangis apa kata dia? Kalau di Jawa gitu kan, gitu, nangis apa katanya? Aku nggak nangis katanya. Si Desi sambil jalan, sambil bingung, tapi biarin lah, namanya juga anak-anak gitu ya, biarin lah gitu. Nah, sampailah di sekolahan, mereka berpisah karena sekolahan mereka walaupun satu tempat kan beda ya, ada A, ada B gitu ya. Si Yati di tempat A, kalau si Desi di tempat B. Nah, setelah masuk ke ruangan masing-masing, upacara ya kan, baris lah untuk upacara. Kalau upacara mereka bareng ya, upacara bareng gitu loh, sesuai kelas masing-masing. Kelas A sendiri, kelas B sendiri, 1, 2, 3 itu sendiri. Nah, di tengah-tengah upacara pas sedang menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, tiba-tiba si Yati kumat lagi dong dengan tangisan yang sama. Akhirnya satu kelasnya itu yang berbaris kan bingung, ya kenapa dia kenapa. Kalau anak-anak yang lain kan mau ikut ngeliat kan nggak berani karena lagi masih dalam keadaan berbaris waktu upacara kan, karena dia lama pada bingung kayak gitu. Akhirnya si Desi lari dong ke tempat si Yati itu, langsung berusaha nolongin dia. Dia bilang ke teman-temannya, buka tangannya gitu. Dibukalah tangannya itu, buka tangannya, akhirnya bisa. Dan seperti biasa guys, si Yati itu konon katanya setelah gitu dia sampai bisa sampai nungging katanya, gitu ya. Setelah itu dilepasin, tiba-tiba dia langsung baris lagi. Teman-temannya pada bingung ya kan, terus bilang kenapa. Teman-temannya pada nanya, ini kenapa sih, ini kenapa? Nggak tahu, tadi waktu berangkat sekolah juga kayak gitu katanya. Tapi itu nggak jadi pembahasan yang gimana ya, cuma pembahas kenapa dia itu kenapa gitu doang kan. Nah, sampai pulang si Desi sama Yati itu kan rumahnya deket ya, tapi mereka nggak saling cerita ke orang tuanya gitu tuh, nggak diem aja gitu loh. Terus pokoknya beberapa lama udah beranjak gede gitu ya, kayaknya tuh SMP si Desi itu sering lihat kalau katanya tuh dia sering dibawa ke orang pinter gitulah ya, katanya kesambet lah gitu, pokoknya katanya kesambet. Untuk berusaha sembuh itu si Yati ini perjuangannya benar-benar keras, dan orang tuanya juga selalu bawa dia kemana-mana untuk pengobatannya gitulah ya. Si Desi pernah menyaksikan sendiri sedih loh, si Yati itu cari ini guys, cari apa sih, anak kodok, apa sih yang kecil-kecil itu, pokoknya anak kodok yang kecil-kecil itu, yang masih kecil-kecil itu, buat dimakan. Katanya itu dimakan 3 biji atau berapa gitu, dia nyari sendiri ke sawah. Terus si Desi tanya, kamu kenapa makan kayak gitu kan? Itu namanya apa sih, kodok, anak-anak kodok itu namanya apa sih? Iya katanya, ini buat obat. Katanya, obat apa ya? Obat karena aku sering sakit. Dia udah sadar ya kalau dia sakit kayak gitu, buat penyakitku katanya. Katanya Mbah Dukun kayak gini gitulah. Terus pernah lagi si Desi tahu kalau si Yati ini minta tolong, ayo temenin aku kemana, ke belakang rumahnya Le itu gitu ya, Le itu mau ke situ. Mau ngapain? Aku mau ngambil air dari kolam ikan. Kalian tahu guys, namanya kolam ikan di kampung itu kan juga tempat buang air besar, tempat buang air kecil ya kan. Di situ dia ngambil dong kayak gitu, di apa namanya, pakai gelas. Aduh, aku sampai kayak mau muntah ya, tapi kasihan. Itu buat dia diminum guys, diminum tiga kali, saking pengen sembuhnya. Si Desi sampai mikir jijik, tapi dia ngelihat perjuangannya temennya itu loh, kamu saking ingin sembuhnya ya kayak gitu, sampai doyan gitu, sampai dia nggak ada rasa mual sekalipun enggak. Pernah juga sih Desi ngelihat dia itu yang makan itu kecebong apa ya, ikan kecil-kecil pokoknya apa ya namanya gitu, pokoknya ya kecebong lah, dia cari kecebong. Katanya itu sehari 3 kali, 3 pagi, 3 siang, 3 sore.
Pokoknya apapun mereka lakukan untuk kesembuhan si Yati ini. Pernah juga katanya setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, pokoknya gitulah ya, yang malam-malam kayak gitu, kalau mau maghrib itu si Yati berdiri di pintu yang bagian dapur gitu ya. Kalau orang kan di dapur pasti ada pintunya, di pintu bagian dapur itu terus dipukul-pukul ibunya pakai daun apa ya, daun kelor kayaknya. Kelamaan si Yati ini perlakuannya berubah guys. Dia jadi seperti apa ya, kayak anak kecil, omongannya itu nggak nyambung gitu loh. Sering bikin orang jadi males gitu loh sama dia. Bahkan dia tuh sampai bisa bikin orang tuanya itu banyak musuh. Pokoknya ibunya tuh banyak musuh karena sering marahin orang karena ngatain dia gila. Padahal maksud dia itu, maksudnya ngomongin gila tuh bukan yang kamu gila itu enggak. Contohnya ya, pernah ada mobil itu mau lewat gitu loh. Mobil itu mau lewat. Dia tuh disuruh minggir di klakson-klakson tuh dia diem aja. Dia diem aja kan. Terus dia dibilang, "Yati, awas" gitu. Dia cuma nengok doang katanya, guys. Gitu. Terus dia bilang, "Awas aku mau lewat" gitu kan. "Awas aku mau lewat" gitu. Karena Desi itu berdiri di depan apa namanya? Garasi seseorang gitu ya. Terus dia orangnya itu mau keluar, dia di klakson din, dia diem aja. "Yati awas" gitu. Dia diem aja. Yati awas." Dia diem aja kan. Cuman dia nengok doang. Terus kan si sopirnya ini turun dong. "Kamu tuh gimana sih? Orang disuruh minggir kok cuma ngeliatin doang." Dan dia jawab apa dong? "Aku tetap mau berdiri di sini." "Lah nanti kamu ketabrak gimana?" "Biar kamu ditangkap polisi," katanya. Terus sopir ini bilang, "Oh, dasar orang gila." Itu kan spontan ya, bukan ngatain dia gila gitu loh. Maksudnya dia spontan ngomong kayak gitu. Udah kayak gitu dia pergilah ya. Akhirnya si orang ini bisa keluar. Dan kamu tahu guys, besoknya ini si sopir ini diparanin sama emaknya. Dilabrak sama emaknya, ngatain anaknya gila. Tapi lapornya itu pokoknya beda dengan kejadiannya gitulah ya, pokoknya. Itu jadi berantem deh mereka. Kejadian lagi seperti itulah intinya. Ada tetangganya tuh nggak, ya kurang tahu lah ngomong apa ya, si Desi itu lupa pokoknya. Dia kalau di ngomong apa itu nyautnya pasti apa gitu. Terus orang kan pasti spontan dong kalau ngomong, kita ngajak ngomong A dia ngomong B kan dia spontan dong pasti bilang, "Oh, cahitan," gitu kan. Jawanya kayak gitu kalau bahasa Indonesia, "Oh, dasar gila kamu." Lapor lagi dia ke emaknya ya kan, lapor lagi dia ke emaknya. Nanti emaknya ngelabrak-labrak lagi. Seperti itu. Kadang itu dia kalau berpakaian juga sukanya itu pakai celana legging, ya kan, pakai celana legging gitu. Nanti cuma pakai kaos dan ibaratnya tuh bagian bawah itu selalu ngejeplak gitu ya. Terus kalau pakai bedak itu kan kalau zaman sekarang bilangnya kayak cabe-cabean gitu ya, putih gitu ya. Dulu pakai itu apa, foundation yang itunya merah. Paham kan kalian, itu pakai itu bisa sampai putih kayak gitu. Tapi kalian tahu yang bikin orang heran, banyak orang yang suka sama dia, banyak laki-laki yang suka sama dia, tapi kebanyakan itu orang dari luar desa mereka gitu loh. Samanya nonton nih, kalau di Wonosobo itu kan banyak tontonan gitu ya, Black gitu atau apa gitu, nonton nih pasti nanti dia nyangkut dong 1 sampai 2 cowok, sampai orang heran nanti banyak laki-laki tuh yang nyari dia gitu loh. Bahkan gini loh, dia kalau naik ojek itu kan ngebonceng ke belakang itu dia harus nempel. Dia tuh nempel ke depan kayak gitu. Ya ojek siapa yang nggak suka lah ya, waktu mereka belum tahu kalau dia agak-agak kelainan, orang mau pada suka aja itu ojek ya kan. Sampai orang di kampung tuh ketawa gitu pokoknya. Ya Allah, naik ojek nempel kayak gitu kan, ya kan udah kayak perangko gitu loh. Ojek mah demen aja ya. Kayak gitulah namanya laki-laki ya kan, kena tempel-tempel kan tetap seneng aja gitu ya. Heran gitu anak-anak, kenapa ya banyak laki-laki nyari dia. Sampai bingung kok bisa seperti itu. Pesonanya itu ada aja, malah bagi anak-anak yang normal kalah gitu pesonanya sama dia. Anak-anak Semarang dia tuh kalah pesonanya gitu. Nah, sampai akhirnya pernah nih si Desi gini ya, si Desi tuh udah SMA. Si Desi udah SMA dan dia tuh mau pergi ke pasar gitu ya, saat dia ngeluarin motor lah. Dan si Yati ini lagi duduk di depan rumahnya. Karena rumahnya berdekat kan, dia kelihatan. Terus si Yati nyamperin lah si Desi, "Kamu kemana?" katanya. "Oh, aku mau ke pasar." "Aku ikut dong." "Oh ya udah, ayo." Terus diizinin lah dia ikut, dibonceng lah itu sama si si Desi, ujuk sampai hampir ke ujung desa. Dia mepet-mepet gitu. Guys, mepet-mepet. Si Desi udah bilang, "Kamu jangan terlalu mepet, kayak ini aku susah gitu kan." Dia tetap mepet-mepet, guys. Dan kalian tahu apa? Pas sampai di ujung desa, sudah keluar dari desa tersebut loh, tiba-tiba si Yati ayan dia kejang-kejang guys, dan itu keluar ini busanya. Si Desi spontan kaget, aduh ini gimana ya, dia risih, dia kaget karena dia belum pernah lihat itu sebelumnya kan. Sampai akhirnya dia nepi mencari tempat yang, karena dulu kan masih banyak rumput gitu ya, rumput yang tinggi-tinggi gitu ya. Dia bingung mau gimana, sampai akhirnya dia jatuhin lah si Desi di pinggir jalan itu, di yang banyak rumputnya. Dia bingung kan, akhirnya dia balik ke rumahnya si Yati ini untuk panggil ibunya. Dia langsung bilang, "Yuk," gitu kan, kalau di kamu namanya yuk itu si Yati
Tadi tiba-tiba dia kejang-kejang di motor gitu kan. Lalu aku taruh aja dia di pinggir jalan. Oh ya, di mana? Ayo ayo. Langsung ibunya si Yati itu ngebonceng si Desi, dibawalah itu ke ujung kampung. Dan sampai situ ternyata si Yati masih kejang-kejang. Dan nggak tahu lah pokoknya diapain gitu sama emaknya sampai akhirnya dia sadar tapi dia lemes. Akhirnya dibonceng lah sama si Desi itu, si Yati sama emaknya dibawa pulang. Mereka kan tetap masih sering berobat ya. Akhirnya karena mungkin ke orang pintar ini mereka sudah putus asa, akhirnya mereka ke dokter lah dan didiagnosa menderita saraf. Karena ketidakmampuan biaya, akhirnya mereka cuma ke bidan. Dan di bidan itu juga dikasih obat. Kasih obatnya pun karena zaman dulu belum ada BPJS ya guys. Ibaratnya ya cuma buat rakyat miskin gitu lah ya. Pokoknya jadinya obatnya seadanya ya kan. Sampai akhirnya si Yati ini dewasa, Desi dewasa itu tetap si Yati itu penyakitnya tetap nggak sembuh, yang jelas itu mengganggu kehidupannya sampai dia nggak bisa kerja. Kalau kerja itu cuma berapa hari pulang, 1-2 hari pulang. Kalau di kampung kan kerja ke Jakarta atau ke Semarang atau ke Jogja itu kan biasa ya. Dia pokoknya kalau pergi kerja keluar kota 1 hari pulang, 2 hari pulang, bisa sampai seminggu. Itu bisa orang lain bisa bilang hebat, kamu bisa kuat sampai seminggu. Karena biasanya itu cuma 1 sampai 3 hari dia pasti pulang. Tapi dia jadi pinter ngomong, pinter bohong gitu loh. Terkenal pinter bohong kalau di kampungnya. Nanti beralasan yang katanya juragannya kenapa, yang katanya pelihara anjing, yang ya apa. Tapi orang kampung udah menduga pasti ini karena penyakitnya kan gitu loh. Nah, sampai akhirnya lah si Yati menikah dan mempunyai anak 1. Tapi karena tingkah si Yati ini kayak anak kecil gitu ya, itu mungkin menyebabkan orang tuanya atau mertuanya itu nggak begitu suka gitu sama si Yati. Padahal si Yati sama si suaminya ini saling mencintai gitu loh. Mereka terlihat apa ya? Ya selayaknya pasangan suami istri yang suaminya juga sayang banget sama si Yati ini. Walaupun si laki-lakinya juga ya agak-agak kurang normal kalau dilihatnya gitu ya. Tapi nyatanya dia mampu bekerja, dia mampu menafkahi si Yati walaupun dengan zaman dulu itu kayaknya sehari 20.000 deh, zaman dulu loh ya, zaman dulu. Tapi namanya si Yati ya, tingkahnya masih kayak anak kecil, dia masih suka jajan. Jadi dia kalau dapat uang 20.000 itu dia buat ngojek ke rumah orang tuanya, karena kan beda kampung mereka ya. Jadi si Yati ini tinggal di tempat mertuanya, di tempat suaminya kan. Itu kalau dikasih uang 20.000 sama suaminya selalu dibawa pulang ke ibunya, apa buat ngojek lah gitu. Nanti dari rumah ibunya itu dia bawa bekal makanan apa-apa gitu, dibawa pulang ke suaminya nanti sore kalau suaminya pulang kerja gitu loh. Sampai suaminya pernah menegur, kamu jangan seperti itu, aku malu, kan kamu aku kasih uang gitu. Sampai akhirnya mereka bercerai ya kan, bercerai. Kasihan deh pokoknya, bercerai karena orang tuanya yang laki-lakinya itu intinya nggak suka lah gitu ya. Lalu si Yati punya suami kedua, dan itu apa guys, tukang es krim. Pokoknya mah gampang banget, pokoknya si Yati itu nyantol cowok itu gampang banget. Sebelum sama itu pokoknya udah banyak kisah lah dia dengan cowok-cowok yang lain ya gitu. Sampai tetap aja ya umur anak-anak seumuran dia yang dulu jadi temennya udah pada kerja gitu. Gimana sih si Yati aja udah laku ya kan, udah gonta-ganti cowok, masa kita belum laku gitu kan. Masih dulu suka dibuat bercandaan gitu katanya gitu loh ya. Nah, sampai akhirnya dia menikah dengan tukang es krim yang suka ngider ke kampung-kampung itu. Sampai pada heran, guys, kok bisa kamu suka sama ini? Apa kamu nggak ngeliat kalau cara ngomongnya aja si Yati udah aneh gitu loh. Tapi pada akhirnya mereka menikahlah. Dan pernikahan sebulan, guys, dia dibalikin sama suaminya. Konon katanya yaitu karena dia sering kumat kejangnya itu loh gitu loh. Terus orang tuanya berdalih, ya iyalah dia sering kumat karena kan si Yati ini nggak bisa kecapean ya kan. Terus namanya pengantin baru, laki-lakinya katanya konon katanya tiap hari kan mintalah ya kayak begituan gitu loh. Sampai akhirnya si Yati ini adanya kecapean. Jadi kalau lagi kayak gitu di tengah-tengah dia yang kejang yang apa gitu loh. Jadi suaminya ketakutan, intinya terus dibalikin ya kan. Enggak berapa lama, selang sebentar dia udah kenal sama cowok lagi, guys. Sama kenal cowok itu ada kenal, mungkin kata si Desi itu ada 3 cowok ya kan, ada sopir truk, ada apa gitu pokoknya siapapun yang datang ke situ atau ketemu di jalan sama dia pasti nyantol. Nah, sampai suatu saat dia menikah lagi lah dengan seorang cowok kampung lain juga, dan mereka dikaruniai 1 anak. Anaknya cewek. Setelah melahirkan anaknya itu udah umur 40 hari atau belum ya. Si Desi ini agak kurang, karena Desi ini kan udah nggak di rumah ya, dia di Jakarta kayaknya. Itu di Jakarta tuh dia dikasih cerita gitu loh, dikasih cerita sama orang-orang gitu ya. Dan saat si Yati itu gendong anaknya di depan apa pintu dapurnya itu yang tadi buat
apa namanya, pukul-pukul dia pakai daun kelor itu kan bawahnya ada apa namanya, sungai kecil ya, kalau di kampung namanya kalen, itu got lah, tapi kalau got kan terlalu kecil, berarti itu agak besar gitu ya, itu bilang aja sungai kecil. Dan sungainya itu pas lagi kering ya kan, tiba-tiba pas dia lagi gendong anaknya sore-sore ya kan, dia lagi gendong sore-sore gitu, tiba-tiba ayahnya kumat guys, dan dia jatuh ke sungai kecil itu. Anaknya tertimpa lah sama dia ya kan, dia jatuh ngungsep, anaknya ketimpa sama dia, ketimpa juga sama ada batu di situ, ada batu, entah batu kecil atau besar nggak tahu, pokoknya ceritanya ada batu di situ sampai kepalanya kempot, akhirnya anaknya meninggal guys. Astagfirullahaladzim. Setelah itu, setelah beberapa lama, si Yati hamil lagi lah, intinya hamil lagi gitu ya, hamil dan punya anak putri lagi, dan alhamdulillah waktu itu selamat ya, selamat. Tapi suaminya si Yati itu kurang bertanggung jawab lah intinya gitu ya, dia ya kayak gimana sih, masih anak-anak gitu loh, nggak punya tanggung jawab. Gimana kamu tanggung jawab sama istri, kamu punya tanggung jawab atas anaknya, itu dia sama sekali nggak ada tanggung jawab itu loh, sampai akhirnya orang tuanya itu kesel ya kan, karena mereka tinggal di tempatnya si Yati ini kan, di orang tuanya Yati, sampai akhirnya bapaknya itu kesel, dan dia nggak bisa, istilahnya nggak bisa ngomong gitu sama anak mantunya, akhirnya diusir lah mereka, karena bapaknya si Yati ini juga kerjanya jarang-jarang gitu loh guys, jarang-jarang, jadi mungkin dia juga nggak bisa ngebiayain ya, walaupun ngebiayain karena bapaknya duda kan, juga bapaknya apa ya, pengen buat seneng dia sendiri gitu ya, mungkin ya, buat dia punya cewek kali ya gitu loh. Nah akhirnya mereka diusir ke tempat suaminya, dan beberapa di tempat suaminya ternyata si Yati juga diceraikan. Dan akhirnya si Yati itu kerja ke Semarang, dan katanya sampai sekarang dia di sana, nggak tahu, pokoknya katanya sih kerja di rumah makan. Sepengakuan Yati sih katanya udah nggak pernah kumat ya, tapi wow alam ya, cuman di situ kadang masih mikir, kamu gimana ya gitu loh, dengan seperti itu nasibnya, dulu waktu kecil normal gitu ya, mereka besar bareng-bareng gitu ya, aku sedih loh guys, aku sedih. Kamu mengalami itu sampai dewasa, bahkan belum ketemu obatnya gitu loh ya guys. Mereka sudah sangat berusaha untuk apa namanya, penyembuhan itu, tapi kayaknya sampai sekarang itu belum ada penyembuhan. Kok masih ada ya, maksudnya mau percaya atau enggak gitu loh tentang hal kayak gitu, karena nggak ngalami. Tapi si Desi ngelihat gitu loh, ini kejadian dulu gitu ya, dan kasihan ya guys. Ya gimana ya, mistis itu mau dipercaya atau enggak, tapi memang itu terjadi. Si Desi itu ngalamin, apalagi kalau di kampung gitu ya, kalau udah orang tua udah bilang jangan, ya jangan, intinya lah. Kalau zaman sekarang kan jangan, oh ya karena orang tua kita gini-gini gitu kan, padahal itu bener-bener kejadian loh. Semoga kita bisa belajar dari hal ini ya guys, apapun itu ya kita patut berhati-hati lah ya, karena kita memang harus mengimani hal-hal gaib. Semoga itu tidak menimpa sama kita, semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini, terima kasih kesabarannya untuk menyaksikan ceritaku yang masih belibet ini bahasanya ya, terima kasih sebelumnya, dan mohon jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, oke? Dan buat kalian yang ingin berbagi cerita, mungkin bisa cerita di sini, oke? Terima kasih untuk partisipasinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.